Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pemberita dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman di dalam ibadah ini adalah Ibu Diaken Dini Wungu. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Pemuda Agung dan Persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun. Menggerakkan dengan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata, dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini, pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberi pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita. Sebagai bahtera Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk berharap hidup masih panjang. Pada pergerakan, kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital. Meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yang dalam
habiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT, Pelkat, GP, GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat GP-GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Jemaat, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik,
Bersama umat-Mu di kediaman kami masing-masing, kami menghampiri hadirat-Mu melalui ibadah ini. Kami ingin mengenal Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan pada hamba-Mu yang hina ini. Berkati seluruh alat-alat yang menunjang pemberitaan firman-Mu, dan jangan biarkan kekudusan-Mu dirusak oleh hati, pikiran, dan sikap kami yang tidak menghormati-Mu, Tuhan. Dengan belas kasih-Mu kami mohon Roh Kudus leluasa menguasai hati, pikiran kami, supaya kami mengerti. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12, yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema khotbah hari ini adalah hidup bersama Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera.
Ini adalah satu pernyataan yang harusnya kita amini dan imani sebagai orang percaya. Dalam kamus Alkitab Ensiklopedia, damai sejahtera atau shalom dalam bahasa Ibrani itu punya arti yang sangat luas. Namun pengertian dasarnya adalah sehat walafiat, utuh dan keadaan baik. Bila pengertiannya damai sejahtera seperti ini, kalau mau jujur, apakah hari ini kita dalam keadaan damai sejahtera? Mungkin di antara kita ada yang sakit, mulai sakit ringan sampai serius, bahkan tidak sembuh-sembuh. Atau keadaan keluarga kita sedang tidak harmonis. Hubungan tidak baik suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Hidup bersama tapi saling menyakiti. Atau mungkin di antara kita saat ini sedang khawatir dan ketakutan karena dikejar tagihan, hutang, di PHK, usaha bangkrut, dan lain-lain. Bahkan keadaan pandemik COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir ini membuat banyak orang terkena dampak yang luar biasa. Karena pandemik mempengaruhi hampir semua bidang. Sehingga banyak sekali keluhan-keluhan yang terucap maupun tersimpan dan tidak sedikit orang jatuh dalam keputusasaan dan ujung-ujungnya nekat melakukan hal-hal negatif. Apakah ini menunjukkan damai sejahtera? Saat ini kita bisa saja sedang tidak sehat walafiat. Kita dalam keadaan tidak utuh, kita terpecah dan kita dalam keadaan tidak baik. Keadaan ini sama seperti yang dialami jemaat di provinsi Asia Kecil Kekaisaran Romawi, di mana surat Petrus ini ditujukan. Di mana mereka dalam keadaan yang menderita, dan penderitaan yang mereka alami disebabkan karena double minority. Yang pertama sudah orang pendatang atau perantau, dan yang kedua Kristen pula. Bahkan penderitaan dan tekanan yang mereka terima dari masyarakat kafir, bahkan orang terdekat, itu lebih disebabkan karena mereka beragama Kristen. Berarti kepercayaan mereka pada Yesus, hidup di dalam Tuhan dan menjadi orang Kristen justru membawa mereka dalam penderitaan. Apakah mereka hidup dalam damai sejahtera? Di akhir salam Petrus kepada orang-orang ini, bagian akhir ayat 2, bacaan kita mengatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bila dikatakan makin melimpah atas kamu, artinya sebelumnya mereka sudah memiliki damai sejahtera. Kalau begitu damai sejahtera yang dibicarakan Petrus bagi orang-orang ini bukanlah damai sejahtera secara fisik atau jasmani, melainkan damai sejahtera secara rohani. Untuk itu Rasul Petrus memberikan semangat dan kekuatan kepada umat Tuhan melalui surat pastoral supaya mereka tetap tegar dan setia mempertahankan iman mereka kepada Yesus di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Alasan apa yang membuat orang-orang ini harus mempertahankan iman di tengah-tengah penderitaan? Alasan utama adalah karena mereka sudah dipilih Allah, sama dengan Petrus yang dipilih Allah sebagai Rasul Yesus Kristus, dan sama seperti kita sekarang, umat yang mengaku percaya dan beriman pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemilihan itu sesuai rencana Allah, dikuduskan oleh Roh Kudus dan dimateraikan dengan darah Yesus Kristus. Ketritunggalan Allah mengerjakan semuanya ini. Artinya kita, orang-orang yang dipilih, bukanlah orang-orang yang dipilih sembarangan atau asal-asalan. Bukan juga karena kebaikan atau usaha kita, tapi murni karena pemberian Allah. Waktu presiden pilih menteri-menterinya, apa reaksinya? Wah, senang luar biasa. Padahal mereka dipilih mengemban tugas yang sangat berat. Tapi mereka bangga, termasuk Pak Prabowo yang sebelumnya jadi rival Pak Jokowi. Siapa yang tidak bangga dipilih oleh presiden yang punya kekuasaan di Indonesia, meskipun kekuasaannya hanya dibatasi 5 tahun saja? Bagaimana kita, umat Tuhan? Apakah kita bangga menjadi umat pilihannya dan mau dengan senang hati mengerjakan pekerjaannya?
Banyak dari kita justru malu, takut untuk bersaksi sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kita tidak senang dan malas dengan pekerjaan Tuhan. Padahal Dia yang memilih kita adalah Tuhan yang punya kuasa atas seluruh alam semesta ini. Bahkan kekuasaannya abadi, kekal selama-lamanya. Untuk itu, pada ayat 3-5, Petrus memuji Tuhan atas rahmat-Nya yang besar yang diberikan bagi kita, yang dilahirbarukan untuk memiliki pengharapan yang terus hidup. Bahkan untuk menerima suatu bagian, terjemahan lainnya adalah warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Warisan yang bersifat kekal ini sudah pasti diberikan bagi orang yang percaya pada Kristus yang disebut anak-anak Allah. Dan warisan itu adalah keselamatan kekal yang tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali oleh Sang Sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan keselamatan itu dijaga oleh Bapa sampai dinyatakan pada zaman akhir. Karena Tuhan tahu daging kita ini lemah dan tak berdaya, mudah jatuh dalam dosa. Namun Tuhan memelihara dan menjaga iman kita dalam kekuatannya. Betapa baiknya Bapa kita yang melahirkan baru roh kita, mewariskan kekayaan sorga dan menjaganya sampai kesudahan segala sesuatu hanya untuk kita manusia yang hina ini. Namun seringkali kita merasa bersyukur pada Tuhan hanya karena mendapat berkat jasmani. Saat terlepas dari masalah hidup, sembuh dari sakit, dapat pekerjaan, naik jabatan, dapat rezeki, luput dari kematian jasmani. Tapi kita lupa bersyukur dan memuliakan Tuhan karena keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi kita. Kita luput dari maut selama-lamanya. Untuk itu rasa syukur lewat ketaatan dan kebaikan kita harus didasarkan pada satu alasan, karena mengucap syukur atas anugerah keselamatan. Ini yang menjadi alasan sukacita orang-orang percaya meskipun seketika ada dalam duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana menggabungkan sukacita dengan penderitaan? Ini jelas dihubungkan karena keselamatan. Pencobaan yang kita alami itu hanya seketika atau sebentar saja, bila dibandingkan dengan sukacita surgawi yang akan kita terima. Adakah orang yang hidup mulai lahir sampai mati menderita terus? Tentu tidak. Pasti ada bagian dari hidup manusia yang merasakan duka dan suka silih berganti. Bila ada yang mengklaim saya menderita terus, mari kita hitung-hitungan. Bila penderitaannya itu 70 tahun usia standar manusia, apakah bisa dibandingkan dengan kebahagiaan selama-lamanya? 70 tahun tidak bisa dibandingkan dengan selama-lamanya. Inilah alasan orang Kristen bergembira, karena penderitaan di bumi tak sebanding dengan kebahagiaan kekal di sorga. Bahkan penderitaan yang dialami orang percaya, entah itu dari dalam karena kesalahan kita ataupun dari pihak luar, itu punya tujuan untuk memurnikan iman kita yang lebih berharga dibandingkan emas yang fana. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat Kristus, namun dengan kemurnian iman kita, kita bisa merasakan kasih-Nya. Sebagai contoh, jemaat, selama pandemik dirumahkan, saya ikut suami tanam-menanam. Salah satunya adalah pohon anggur yang ditanam dalam pot. Searching gimana caranya anggur itu cepat berbuah. Salah satu metodenya adalah pruning. Pruning adalah metode
memangkas daun, cabang-cabang yang nggak dipakai sampai gundul seperti batang kering. Katanya perlakuan ini dibuat sama seperti tanaman anggur aslinya di sana. Saat musim gugur, daun-daun rontok, musim dingin tinggal batang kering seperti mati. Tapi saat musim semi, daun dan bakal buah mulai tumbuh. Seperti inilah iman Kristen. Meskipun saat ini kita bangkrut, di PHK, kita sakit, kehilangan anggota keluarga, bahkan pandemik yang tidak selesai-selesai, dan penderitaan hebat apapun, kita menderita, kita sedih, kita nangis. Tapi itu semua tidak akan pernah mematikan kita. Karena iman kita menyimpan kekuatan, pengharapan, dan sukacita untuk terus hidup. Dan itulah bukti kemurnian iman itu. Kita bisa melewati masa-masa sulit bersama Tuhan dan mengasihinya. Keistimewaan berikutnya menjadi umat dipilih Tuhan pada ayat 10-12 adalah ketika kita menerima pengetahuan rahasia surgawi yang hanya diberikan pada umat pilihan Tuhan yang sulit dipahami dan tidak dimengerti oleh orang bukan pilihan. Sekalipun mereka adalah orang yang pintar dan cerdas, akal manusia terbatas tidak bisa memahami karya keselamatan tanpa batas. Bahkan seorang Farisi sekalipun yang seluruh hidupnya hanya meneliti kitab suci tak sanggup mengerti dan memahaminya. Seorang anggota mahkamah agama Nikodemus yang hidupnya dicurahkan untuk hukum Taurat dan kitab para nabi tidak mampu untuk mengerti dan memahami keselamatan. Yohanes 3 ayat 10 katakan, jawab Yesus kepada Nikodemus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sekalipun Nikodemus seorang yang pintar, hebat, dosen teologi, bila rahasia surgawi itu tidak disingkapkan bagi Tuhan, mustahil orang akan mengerti karena rahasia surgawi keselamatan yang diselidiki nabi-nabi dan yang ingin diketahui malaikat-malaikat itu hanya disingkapkan bagi orang yang dipilih Tuhan. Untuk itu janganlah kita kesal dan jengkel bila ada orang memandang rendah iman kita. Bagi mereka, Yesus seperti batu yang dibuang, tapi bagi kita yang percaya, ia mahal dan berharga. Karena rahasia besar ini yang hanya dimengerti oleh orang-orang pilihan, dan kita harusnya bersyukur karena kita termasuk di dalamnya. Dari semua ayat ini dan menilik pada diri kita yang penuh dosa, harusnya kita sadar, kita sangat tidak layak menerima semua yang Tuhan beri bagi kita. Sekalipun dibayar dengan penderitaan yang sangat hebat, kita tetap tidak layak. Namun dengan cinta kasih-Nya yang dilayakkan untuk menerima anugerah besar ini. Apa yang bisa kita perbuat selain bersyukur pada Tuhan dan memberi diri hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan setia dan taat serta meneruskan cinta kasih yang sudah Ia beri bagi kita. Bahkan dalam masa pandemik ini dunia membutuhkan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dengan memberi harta, tenaga, perhatian untuk mematuhi protap yang sudah diatur pemerintah. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa untuk diberikan, ada doa yang bisa kita panjatkan untuk pemulihan kondisi saat ini. Bersama dengan merayakan HUT Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70, kita dihadapkan pada tantangan zaman modern dengan teknologi yang melesat. Era kaum muda postmodern, di mana karakter generasi yang ingin menjalani hidup sesuai hati nurani. Hidupnya tidak ditentukan oleh prinsip yang baku, tapi ditentukan oleh insting dari stimulan apa saja sehingga bisa berubah-ubah. Ingin bebas mencari sesuatu sesuai keinginan sendiri, selalu rasional dan ingin mencari bukti. Bagaimana menyatukan iman Kristen dengan karakter jiwa yang berbeda dalam pergerakan zaman? Tuhan itu luar biasa. Firman-Nya selalu baru dalam segala zaman. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Untuk itu, bagi para pemuda, jangan buang masa mudamu dengan sia-sia. Mencari sesuatu yang tidak pasti untuk menyenangkan jiwa yang terkadang kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Padahal firman Tuhan mampu memenuhi kekosongan jiwamu. Tuhan memanggilmu dan menawarkan kelegaan bagi jiwa dan roh kita. Mari mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan untuk berkarya, berjuang, menata masa depan yang penuh harapan dengan iman yang teguh dan meneruskan cinta kasih yang Tuhan sudah beri bagi kita. Yang paling akhir, kesimpulannya, ada satu cerita seorang guru besar Universitas Loyola di Chicago bernama John Powell. Ia bercerita tentang kisah salah satu mahasiswanya yang bernama Tommy. John Powell mengajar tentang teologi iman. Dari hari pertama, Tommy selalu menentang dan melecehkan kasih Tuhan yang tak bersyarat. Setelah ujian akhir, Tommy bertanya dengan nada sinis, "Apakah saya bisa menemukan Tuhan?" Jawab John Powell, "Tidak. Tapi Tuhan akan menemukanmu." Singkat cerita, Tommy yang lulus dan John Powell mendapatkan kabar ternyata Tommy kena kanker dan umurnya tinggal beberapa minggu. Saat itu usianya 24 tahun. Tommy datang menemuinya di kampus dan dia bercerita ternyata sejak akhir pertemuannya ia memikirkan kata-kata dosen ini bahwa ia tidak bisa menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ia kena kanker. Saat tahu usianya tidak lama, ia mulai melakukan hal yang penting. Pertama-tama ia berdamai dengan ayahnya, kemudian ibunya, dan seterusnya dengan adiknya. Dan saat itu ia sadar bahwa Tuhan ada. Ia bertindak menurut kehendak dan waktunya. Tuhan menemukan saya bahkan setelah saya berhenti mencarinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Ia selalu menemukan kita, bahkan ia menemukan kita saat kita tersembunyi dan terpuruk sekalipun. Hanya terkadang kita baru menyadari ketika kita ada dalam ketidakberdayaan. Ketika kita sudah tidak dapat mengandalkan kekuatan kita lagi. Tapi ternyata Tuhan selalu ada untuk kita. Keselamatan sudah disediakan bagi kita umat pilihannya. Hanya maukah kita merespon panggilannya? Tuhan tetap setia menunggu kita untuk mau mendekat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya yang jadi kekuatan. Jadilah tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu yang kalah oleh penderitaan dunia. Sehingga firman Tuhan itu tetap hidup dalam diri kita dan kita bisa berkata, benar, hidup bersama Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat dengan sikap sempurna masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah didengar. Berkati ya Tuhan, agar firman yang disampaikan boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh menjadi suluh bagi langkah kaki kami. Kau boleh memberkati pelayan firman Tuhan pada hari ini Bapak, Ibu Diaken Dini Wungo. Engkau mau memberkati keluarga dan pelayanannya. Engkau juga mau memberkati di dalam hidup, kerja, layan beliau, agar semua yang beliau kerjakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam syafaat ini pun kami membawa perencanaan membuka ibadah di gereja pada bulan Agustus nanti. Engkau mau memberkati semua perencanaan, Engkau mau memberkati semua yang terlibat, semua yang mempersiapkan, agar kami boleh beribadah di gedung gereja ini bersama-sama lagi ya Bapa. Dan Kau pun mau memberkati kesiapannya nanti Bapa, agar pada saat kami beribadah kembali di gereja ini, kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan. Tuhan menyertai kami selalu kemanapun kaki kami melangkah. Tuhan sertai hidup kami. Karena kasih sayang Tuhan kami boleh rasakan hari demi hari. Tuhan kami bersyukur. Dan pada saat ini Bapa, kami memohon supaya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, imun yang kuat, supaya kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan Kau sertai, Kau tutup bungkus dengan Roh Kudus Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tidak hanya kekuatan jasmani Tuhan, tapi kami juga mau berdoa untuk iman percaya kami di tengah pandemi ini. Kesulitan yang kami rasakan, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberikan kami hikmat supaya apa yang kami lakukan dan usahakan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Bapa untuk hidup tidak hanya memikirkan diri kami sendiri di tengah pandemi ini, tapi juga memikirkan orang lain, orang-orang yang kami sayangi dan orang-orang di sekitar kami. Ingatkan kami selalu Bapa untuk selalu melihat wajah Tuhan, supaya kami juga mengerti maksud Tuhan apapun yang terjadi pada saat ini dalam hidup kami dan dalam bumi ini. Semuanya Tuhan memiliki maksud baik, Tuhan memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang terkena dampak dari COVID-19. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang memberikan berkat. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Tuhan boleh tetap dirasakan, berkat Tuhan boleh turun lewat tangan Tuhan yang ajaib, lewat cara-cara Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya, walaupun di masa sulit kami tetap bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di saat masa sulit ini, kiranya Tuhan, kesulitan ekonomi atau kesulitan yang dirasakan boleh Tuhan sertai. Tuhan juga yang memberikan solusi kepada pemerintah kami supaya mereka melakukan tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga yang membantu perekonomian kami, perekonomian negara kami, tidak hanya negara kami, tapi seluruh yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sertai kami selalu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latuperisa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi hamba-Mu ini atas kesehatan dan pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi beliau. Dalam penantian selama ini, beliau boleh pulih dan kembali dipastori untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan semangat dalam mengerjakan tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi beliau di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Diberkati suami, anak terkasih, dan keluarga, bahkan setiap orang yang Tuhan utus untuk menemani, melayani, memberikan semangat, dan mendoakan hamba-Mu ini. Berdoa untuk PHMJ, presbiter, vikaris, unit misioner, terkhusus Pelkat Gerakan Pemuda yang berhari jadi ke-70 tahun. Terima kasih untuk keberadaan Gerakan Pemuda GPIB selama 70 tahun. Kiranya di usia yang tak lagi muda, Gerakan Pemuda terus menjadi gerakan yang dapat diandalkan, menjadi penggerak dalam setiap pelayanan melalui pemikiran, karya, dan kerja untuk Tuhan sesuai tatanan GPIB. Berdoa untuk semua kaum muda GPIB, Tuhan pelihara iman mereka dalam menghadapi tuntutan zaman, supaya mereka terus dapat bersaing, berkarya, berprestasi di setiap bidang yang Tuhan tempatkan. Biarlah mereka memiliki pengharapan masa depan yang tidak pernah padam dan terus memuliakan Tuhan di masa muda mereka. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan yang dialami kaum muda, mencari pekerjaan, merindukan pasangan, bahkan banyak hal yang mereka rindukan. Tuhan menjawab setiap kerinduan mereka. Berdoa untuk BPPC, pegawai, koster, satpam, dan semua peran jemaat dalam pelayanan Tuhan melalui pemikiran, tenaga, dan persembahan-persembahan yang diberikan. Mampukan kami bersinergi dan bekerja sama dengan baik dan dengan penuh ketulusan untuk menata layani gereja Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesunyian di keheningan
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dipersilakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Mengawali warta jemaat Minggu 19 Juli 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih pada Diaken Ibu Dini Wungo atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Bidang teologi, pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja, penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan akan dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai Minggu jam 9 sampai jam 17.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang diinformasikan pada seluruh presbiter dan jemaat bahwa terhitung tanggal 28 Juni 2020, Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latu Perisa telah keluar dari isolasi mandiri di BPSDM Cipageran Kolonel Masturi Cimahi dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan di Pastori. Untuk sementara waktu, Ibu Pendeta hanya dapat dihubungi melalui telepon atau WA sampai informasi lebih lanjut. Mohon doa dan pengertian serta kerjasama semua presbiter dan jemaat. Tuhan memberkati. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun pada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan sambil mengingat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 73 yang menyatakan, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar dari perintah-perintahmu. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB.
kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penetua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GP-GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi, terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagai hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan-pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GP-GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di setiap jemaat Mupel maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun, dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GP-GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GP-GPIB. Dari dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya beserta seluruh anggota dan pengurus Pelkat PKLU mau menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-70 bagi Gerakan Pemuda Jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pelayanan
Gerakan Pemuda dimanapun Tuhan utus melayani jemaat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersama seluruh pengurus dan juga anggota Persekutuan Kaum Perempuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gerakan Pemuda GPIB, khususnya kepada Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Cimahi. Tetap semangat, maju terus, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dan senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Biru Ben-Hur. Shalom. Shalom. Saya mewakili Pelkat PKB mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelkat GPIB yang ke-70. Pesan saya, jadilah generasi Kristus yang memberkati banyak orang. Tetap semangat, tetap berkarya, tidak perlu takut dengan situasi yang ada sekarang. Tetap beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Pelkat GP. Salam Biru Ben-Hur. Shalom, selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70, khususnya untuk Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Semangat terus dalam melayani. Gerakan Pemuda GPIB hadir dalam karya. Salam Biru Ben-Hur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Saya mewakili pengurus dan pelayan Persekutuan Teruna mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Pelkat GPIB yang ke-70, khususnya Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Cimahi. Tetap semangat melayani Tuhan. Salam Biru Ben-Hur. Selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Gerakan Pemuda, khususnya Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Cimahi. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, selalu berinovasi, tetap dinamis sebagai pemuda, dan biarlah apa yang kalian cita-citakan dapat segera terwujud, dan semua itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Teriring salam dan doa, Pelkat Pelayanan Anak GPIB Immanuel Cimahi. Salam Biru Ben-Hur. Jemaat, mari kita berdiri. Biarkan rindu ini seperti tak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menebus segala batas. Biarlah Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.